SUV termewah pada zamannya, apalagi kalau bukan Nissan X-Trail 2015. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sobat sambut yang menonton dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kembali lagi bersama mobilbagus.id, kali ini bersama gue Jose. Nah, tadi yang sudah gue sebutkan di awal bahwa kita akan mereview unit Nissan X-Trail tahun 2015 tipe body yang T32. Nah, untuk harganya sendiri mungkin kita akan langsung spill nih. Menarik banget karena SUV ini SUV termewah di zamannya di tahun 2015 itu kita pasang harga di angka 229 juta saja untuk cashnya. Untuk kredit pasti ada dong. Untuk DP-nya kita mulai dari angka 12,9 juta aja. Kalian sudah bisa bawa pulang SUV termewah di zamannya. Tenang, nggak sampai di zamannya doang, tapi sampai sekarang tuh masih terlihat mewah. Nah, untuk kalian mau info lebih lanjut tentang harga, nanti kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini. Oke, kita langsung aja review unitnya. Nah, Nissan X-Trail 2015 ini untuk lampunya sendiri, dia lampu jauh dan lampu dekatnya sudah full LED, jadi tidak menggunakan halogen lagi. Cuma untuk lampu sennya masih menggunakan lampu bohlam, dan kalau kita turun sedikit ke bagian bawah, dia lampunya lampu fog lampnya juga masih bohlam ya. Kemudian untuk grillnya sendiri, ini ciri khas Nissan kayaknya ya. Jadi dia tuh demen banget bikin grill atau bagian depannya tuh berbentuk huruf V. Itu mirip-mirip sama Nissan Livina yang baru ya. Kemudian juga dia aksennya, ini aksen chrome, jadi menampilkan kesan elegan dan mewah pastinya. Dan kemudian juga grill sininya sudah pasti berwarna hitam ya. Jadi kayak aksennya tuh kayak cantik banget gitu. Ini modelnya tuh kalau menurut gue timeless lah ya. Jadi bisa dipakai di tahun berapapun itu akan terlihat tetap estetik gitu. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian sampingnya sendiri karena ini SUV, jadi profil ban ini sudah cukup lumayan besar. Dia bannya profilnya menggunakan ring 18, jadi lumayan besar ya untuk kelas SUV-nya. Dan profilnya sendiri di angka 225/60. Jadi ini kalau misalnya kalian nggak sengaja nih ngajar lubang kecil, pastinya nggak bakal berasa karena ringnya tuh gede banget nih ring mobilnya. Diameternya lah ya maksudnya. Kemudian kita berlanjut ke samping. Nah, kalau kita lihat di kaca spion di sini, pada mobil pada umumnya ya, dia dilengkapi dengan lampu sen pastinya. Jadi lampu sennya ada di bagian depan dan di bagian kaca spion. Kemudian kalau kita lihat di bagian pintunya sini, ini ada list-list chrome seperti ini ya. Jadi menampilkan kesan elegan tadi seperti yang di depan. Kemudian juga di atasnya ada roof rail, jadi kayak menampilkan kesan adventure banget nih mobil lah. Kalau misalnya kalian mau modif lagi taruh storage tambahan tuh bisa banget. Nah, kalau kita lihat di sini di pintunya, ini handle pintunya ini sudah berwarna chrome dan tidak menyatu dengan warna body. Dan di sini dia sama seperti di sisi driver ya. Jadi ada tombol untuk locknya. Jadi karena ini kuncinya keyless, jadi kalau misalnya kalian tinggal deketin, kalian bisa buka kunci atau tutup kuncinya tinggal pencet dari sini aja. Gitu. Dan untuk bagian bawahnya sendiri agak polos ya, belum ada body kit tambahan atau side skirt, jadi hanya ada body timbul seperti ini. Dan untuk profil ban belakangnya sama ya, seperti yang di depan itu pasti ringnya 18, kalau enggak mencong-mencong nanti kalau beda-beda. Dan dia aksen chrome-nya tuh bener-bener dari depan sampai belakang tuh ada semua tuh nyatu gini nih. Jadi benar-benar menampilkan kesan SUV yang mewah. Jangan bosan-bosan ya kalau gue sebut-sebut SUV mewah dulu, karena emang wah mewah dah pokoknya. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian belakang. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang. Kita bagian atasnya dulu ya. Dan di atas itu kalau kita lihat itu antenanya sudah shark fin, jadi sudah tidak antena yang seperti radio gitu ya. Kemudian juga di bagian sininya nih, ini bagian atasnya nih, body kit atau spoiler ini terlihat sangat sporty abis pastinya. Kemudian dia ada reflektor lampnya juga kayak biasa ya sini. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian bawah lagi, kali ini ada list juga nih, sama list chrome seperti ini yang menampilkan kesan mewah.
kemudian juga untuk nama X-Trail di sebelah kiri, dan sebelah kanannya ada 2.5 yang memaksudkan adalah kode mesinnya berkapasitas 2500 cc, tapi nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya ya. Kemudian juga kalau kita turun ke bawah sedikit, ini ada 4 titik sensor parkir yang ngebantu banget untuk sobat sambut kalau misal mau parkir di tempat sempit, itu nanti dia akan bunyi nit gitu. Ya seperti biasa ya, pasti kalau misalnya sensor parkir kan pasti bunyi ya, norak nih si Jose. Nah untuk stop lampnya sendiri dia belum LED ya, jadi untuk yang LED itu hanya di headlamp bagian depan. Kalau untuk stop lampnya ini masih menggunakan bawah lamp, sama seperti lampu mundur dan lampu sennya. Nah setelah bahas stop lamp, kita akan langsung lihat bagasinya nih, seluas apa sih bagasi dari SUV mewah ini. Loh kok nggak ada? Oh iya ada di bawah ternyata. Nah ini yang menarik guys. Yes betul, bagasinya sudah terbuka secara otomatis. Jadi SUV di zaman itu jarang-jarang banget ada bagasi yang bisa terbuka secara otomatis. Jadi kayak mesti pakai tenaga atau otot dulu, tapi ini enggak. Memudahkan untuk anak-anak muda atau orang tua yang mungkin agak sudah kurang tenaganya, ini ngebantu banget bagasi elektriknya. Nah bagasinya seluas ini ya, mungkin kelihatannya tidak terlalu luas, tapi tenang aja. Kalau misalnya kalian mau bawa barang banyak, kalian tinggal lipat kursi dari baris ketiganya, ditarik aja seperti ini. Ya, dengan begitu kalian bisa lebih mendapatkan space lebih banyak kalau misalnya kalian mau bawa barang-barang kayak belanjaan atau misalnya mau mudik begitu, dengan mengorbankan kursi baris ketiga. Nah kita balikin lagi ya, kayak cowboy guys nariknya. Keras. Oke, sekarang kita tutup lagi, dan tutupnya juga sama, tinggal pencet tombol yang ada di sini. Tit. Asik. Jarang-jarang loh mobil ada bagasi yang otomatis elektrik seperti ini. Nah mungkin kita akan bahas mesinnya dulu. Nah kira-kira beginilah tampilan dari dapur pacu Nissan X-Trail 2015 dengan tipe bodi T32. Ini Nissan X-Trail bermesin bensin ya, bukan diesel, dengan kapasitas 2500 cc. Nah ini pastinya tenaganya badak abis karena cc-nya aja tadi udah gede 2500, dan dengan output power sebesar 171 horsepower di angka 6000 rpm itu cukup untuk kalian cruising asik di sekitar atau di luar kota. Kemudian juga untuk kapasitas bensinnya atau tangkinya itu sekitar 60 liter. Jadi ini mobil cocok banget kalau kalian yang punya keluarga, kemudian mau mudik atau keliling-keliling kota, pastinya aman banget. Kita mungkin gak usah lama-lama nih karena panas nih, kita langsung masuk ke dalam aja. Kyo. Nah sekarang kita udah ada di dalam interior Nissan X-Trail 2015 tipe bodi T32 ini. Nah untuk informasi kalian bahwa mobil ini keyless ya tadi seperti yang gue sebut di awal, dan kita taruh dulu kuncinya di sebelah sini. Oke, biar enak kita bahasnya dari sebelah kanan dulu ya, dari sebelah sisi driver. Kalau kita lihat di bagian pintu sini sudah pasti akan ada power window, tapi untuk autonya hanya di sisi driver saja, tidak all auto ya. Kemudian di atas sini ada power window lock dan power door lock yang lebih aman dalam berkendara kalau misalnya ada nggak sengaja kepencet, jadi nggak langsung kebuka pintunya atau kebuka jendelanya. Kemudian di bagian atas sini, di bagian handle dari pintu driver itu ada pengaturan spion. Spionnya sudah elektrik pastinya, dan spionnya ini auto retract, jadi memudahkan banget nih kalau misalnya habis parkir ya kan nggak perlu lipat-lipat spion manual lagi. Kemudian juga di sini pastinya handle pintunya chrome. Kemudian juga ini bahannya kombinasi ya. Ini kalau kita lihat nih ala-ala karbon di sini nih, jadi menampilkan kesan sporty gitu. Nah kalau kita beralih ke bagian bawah, di sini ada tombol Vehicle Stability Control. Pastinya kalian akan lebih aman kalau berkendara, apalagi terutama saat jalanan licin atau kondisi hujan. Nah yang menarik nih guys, di sebelah tombol Vehicle Stability Control ada tombol untuk buka bagasi belakang. Kalian tinggal pencet sampai ada bunyi nit 3 detik. Nah dia otomatis ngebuka. Mantep banget ya, jarang-jarang loh ada mobil tahun segitu yang bisa ngebuka bagasi dari belakang. Biasanya mungkin ya Alphard, Velfire gitu ya, cuma itu kan pasti mobil premium ya, dan ini di Nissan X-Trail sudah ada. Kita tutup lagi, pencet sampai bunyi nit 3 detik.
dia akan otomatis nutup. Keren banget. Kemudian juga setelah tombol untuk buka bagasi, kita beralih ke bagian bawah. Di sini ada tombol untuk mengaktifkan atau mematikan eco mode. Jadi jangan khawatir, pastikan kalian berpikir bahwa wah, mobil 2500 cc boros nih pasti. Tenang aja, Nissan pasti tidak melupakan fitur eco mode. Jadi kalian bisa berkendara lebih efisien secara bahan bakar pastinya. Kemudian di bawah tombol eco mode ada tombol untuk membuka kap mesin depan dan tombol untuk membuka kap bensin bagian belakang. Dia ada di sebelah kanan. Kemudian kita beralih ke bagian setir nih. Di bagian setir sini kita melihat sebelah kiri sini ada pengaturan-pengaturan seperti tombol volume, kemudian tombol surge, maksudnya ini untuk mengganti mode yang ada di head unit. Kemudian juga ini ada tombol back sama tombol menu. Gunanya apa? Untuk melihat-lihat pengaturan-pengaturan apa saja yang ada di speedometer sini. Karena kalau kita lihat di speedometer ini, dia selain tachometer dan odometer, dia di pengaturan ini ada MID dan ini sudah full digital. Kalau kita lihat sebelah sini ya, di sini ada chassis control, kemudian ada warning confirmation. Jadi kalau misalnya ada pintu kebuka atau berbagai hal lainnya. Kemudian ada settingsnya, ini juga banyak banget, bisa ngatur jam, kemudian vehicle settings, kemudian ada maintenance juga, jadi untuk mengetahui kalian kapan ganti oli atau servis dan berbagai lainnya. Kemudian ada driver assistance, itu banyak banget deh pokoknya. Dan dia lucunya juga nih, dia nampilin mobil animasi mobil Nissan X-Trail tersebut di tengah-tengah sini nih, lucu ya ngeliatnya. Kemudian juga dia di sini ada info mengenai temperatur di luar, suhu di luar, kemudian juga ada jamnya pastinya, dan di bawah ini ada tripnya, trip A dan trip B. Tadi ngaturnya lewat sebelah kanan sini. Kemudian juga pastinya ada pengaturan temperatur suhu mesin, kemudian juga RPM dan bensin. Nah, untuk pengaturan lampu di sini kita tinggal atur saja dari sebelah sini. Dia juga bisa nyalain fog lamp pastinya ya di sebelah sini. Kemudian lampu sennya juga berfungsi dengan baik. Kemudian juga di sini untuk pengaturan wiper dan sudah intermittent ya pastinya. Jadi ini mobil canggih abis pokoknya. Kemudian juga di sisi setir ini pastinya ada teknologi keselamatan SRS airbag. Jadi SRS airbag-nya ini tidak hanya tersedia di bagian setir dan pastinya ada di penumpang depan sebelah kiri ya. Nah, biar lebih enak kita akan lanjut lagi ke bagian head unit. Head unit ini sendiri ada beberapa tombol seperti untuk pengaturan gitu ya. Meskipun head unitnya sudah digital seperti ini, ada yang disayangkan nih. Apa nih yang disayangkan? Sayangnya sendiri, head unitnya ini belum Bluetooth. Jadi paling hanya radio, aux, kabel USB, atau kalau misalnya kita mau masukin CD atau DVD bisa dari sini. Jadi mungkin nggak apa-apa lah kalau misalnya nggak ada pengaturan Bluetooth, masih bisa dengerin radio lah. Atau kalau misalnya kalian mau dengerin musik dari HP, tinggal beli kabel aux-nya aja, gampang kok, tinggal dicolok-colok. Mantap. Kemudian untuk pengaturan AC-nya sendiri pastinya sudah digital. Untuk pengaturan tombolnya tinggal kalian atur saja sendiri dari sini untuk ngatur AC, kemudian arah semburan angin. Kemudian juga sudah pasti ada front defogger dan rear defogger, jadi untuk menghilangkan embun-embun. Nah, kita beralih ke bagian sini. Bagian sini juga tadi ada aksen-aksen karbon seperti yang di sebelah di pintu driver dan pintu penumpang depan. Kemudian juga kalau kita buka, nah dia sudah soft opening ya, kayak toko-toko aja nih soft opening. Kemudian juga untuk tadi seperti yang gue sebutkan sedikit bahwa airbagnya ada di sebelah sini, jadi hanya dual SRS airbag saja ya. Kemudian kita beralih ke bagian atas. Untuk bagian atas ini sendiri kaca kaca spionnya sendiri pengaturannya sudah day and night view. Kemudian ini biasanya untuk naruh kacamata. Nah, untuk pengaturan lampu seperti biasa diaturnya dapat dari sini. Kalau kalian mau nyalain atau matiin, dan dia lampunya juga sudah berwarna putih ya. Jadi nggak lampu oranye lagi. Kemudian kalau kita lihat di sini,
dia sudah ada vanity mirror lengkap dengan lampu ya di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Nah, kalau kalian mau ngaca-ngaca kan, atau khususnya kaum wanita mau ngaca sambil makeup, gampang, tinggal dibuka aja. Nah, sekarang kita beralih ke bagian sini, bagian transmisinya. Di bagian dekat transmisi sini ada tempat penyimpanan, kayak misalnya mau nyimpen receh, kartu atau segala macam. Kemudian juga ada colokan tadi, colokan kabel aux atau colokan USB, dan di sini ada power outlet juga. Kalau misalnya kalian mau beli tambahannya untuk misalnya mau ngecas, bisa banget. Kalian aksesorisnya banyak kok dijual di online shop atau toko-toko aksesoris mobil lainnya. Nah, di bawah sini itu juga ada ini ya, space untuk naro kartu tol atau segala macam, card holder gitu. Nah, untuk transmisinya ini matic ya, bukan manual. Jadi transmisinya ini 4 percepatan dan dia sudah bisa mode manual gitu, triptonic gitu. Nah, ini yang menarik guys, yang jarang banget ada di mobil-mobil kompetitornya selain tadi buka bagasi secara otomatis. Nah, apa yang menarik? Ini cup holder ini bukan sembarang cup holder. Kenapa bisa nggak sembarang cup holder? Cup holdernya ini ada semburan AC-nya. Nah, jadi nggak perlu repot-repot lagi kalian misalnya mau beli ke toko kelontong atau misalnya mau beli minum yang dingin, kalian tinggal taruh di sini aja. Jadi yang menarik dari Nissan ini adalah mereka memperhatikan hal-hal detail atau hal-hal kecil dari kebutuhan konsumennya. Mereka, wah, banget ya badah. Thank you banget Nissan. Mantep loh, ini jarang-jarang banget ada AC di cup holder. Kemudian juga ada mini storage di sini untuk naruh kartu juga misalnya, atau naruh duit receh. Kemudian juga di sini ada armrest yang bisa dibuka untuk menaruh barang-barang yang mungkin agak lebih berharga atau misalnya butuh space lebih banyak. Dan di storage sini ada power outletnya juga. Jadi power outlet di mana-mana nih. Gitu. Nah, untuk bahannya sendiri joknya ini sudah fabric ya. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin kurang suka bahannya seperti ini, ya bisa beli sarung jok lah di toko-toko terdekat. Nah, yang menariknya juga tadi, selain pengaturan-pengaturan seperti bagasi dan AC yang ada di cup holder, nih yang menarik, di kursi ini sudah electric seat. Kalian tinggal atur sesuai kebutuhan kalian, bisa naik turun, maju mundur, kemudian juga senderannya bisa diatur. Dan ini tidak hanya di sisi driver tapi di sisi penumpang juga, sebelah depan. Mantap banget ya. Mungkin bagian depan udah banyak ya. Kita langsung beralih aja ke bagian belakang. Let's go. Nah, seperti ini ya tampilan dari baris kedua Nissan X-Trail. Kalau kita melihat nih, sini dia ada tempat untuk penyimpanan juga sebelah sini di bagian jok. Kemudian juga AC-nya sudah pasti double blower dong. Jadi sekali lagi Nissan memikirkan kenyamanan dan keamanan dari konsumennya. Dan di bagian atas dia lampu ya. Jadi biasanya kan kalau AC double blower tuh ada di atas, tapi karena ini difungsikan untuk lampu, jadi AC-nya dipindahkan ke bagian sini. Jadi lebih kena ke kaki lah ya. Dan ini bisa diatur arah semburannya aja. Tapi untuk pengaturan seperti AC-nya lebih dingin atau enggak, diaturnya dari depan. Jadi penumpangnya harus minta tolong dulu nih ke bagian driver atau ke bagian penumpang di depan. Kemudian kita bahas dari sisi pintu juga. Di di sisi pintunya ini bahannya sama seperti yang di depan ya. Jadi kayak ala-ala karbon. Kemudian juga ada list chrome di bagian handle pintunya. Nah, tapi anehnya kalau misalnya di bagian depan itu dia tidak ada mini storage kecil gitu, kayak misalnya buat naruh uang koin gitu. Jadi adanya di bagian kedua, bagian pintu belakang. Sorry, bukan pintu belakang ya, maksudnya pintu yang baris kedua. Dan kemudian kalau kita beralih ke bagian bawah, di sini hanya ada cup holder saja. Jadi tidak ada tempat penyimpanan lainnya. Kan biasanya kalau mobil-mobil pada umumnya dia cup holder masih nyambung sampai ke belakang, tapi ini enggak, cuma ada satu doang sini. Kemudian untuk pengaturan kursinya, dia yang belakang tidak elektrik ya, jadi masih manual seperti ini, maju mundur. Kemudian juga untuk pengaturan senderannya juga sama manual, tinggal diatur dari sini aja. Nah, kemudian untuk armrest sendiri, nah jadi dia mesti ditekan dulu, bukan ditekan, sorry, maksudnya ditarik nih talinya nih. Kan biasanya kalau mobil-mobil pada umumnya
untuk armrestnya tinggal tarik aja, tapi ini mesti ditarik dulu di bagian tali. Dan ini gede banget armrestnya dan ada cup holder lagi. Jadi ketika kalian narik armrest yang ada di sebelah penumpang sini, itu langsung otomatis ngebuka space gitu bagian tengahnya. Jadi mirip-mirip ala-ala captain seat gitulah, cuma bedanya nggak bisa ke belakang langsung. Nyaman sekali mobil ini. Kemudian setelah ini kita balikan lagi. Nah, sudah pasti ada fitur keamanan yang bernama ISOFIX. Jadi ISOFIX ini ngebantu untuk kalau kalian yang mempunyai keluarga, dede bayi, terus taruh child seat di sini, tinggal dikaitin aja di ISOFIX-nya. Untuk di bagian belakang mungkin kita nggak ke belakang dulu kali ya, di sini aja, karena di belakang itu nggak terlalu ada banyak fitur-fitur. Itu paling hanya ada cup holder saja. Kemudian tadi di bagian bagasi juga ada power socket. Jadi di sini berlimpah ya power socketnya, ada di bagian depan, bagian tengah, di console box, dan di bagian bagasi belakang. Kemudian juga pastinya ada seat belt juga di baris ketiga. Dan sayangnya tidak ada lampu di bagian baris belakang, jadi lampunya ini hanya di tengah dan di depan saja. Nah, segitu dulu nih review dari unit Nissan X-Trail 2015 kode bodi T32. Kalau kalian berminat sama mobil ini, tenang aja, kalian bisa hubungi marketing yang ada di bawah sini. Dan mobil ini berada di lokasinya di Allison Automobile di Bursa Mobil Bintaro. Kalian tinggal cari aja di Google Map. Dan pastinya harganya menarik banget. Tadi saya sudah mention di depan bahwa harganya hanya 229 juta aja secara cash dan masih bisa nego lagi. Dan untuk DP-nya itu di angka 12,9 juta aja. Murah banget kan, daripada kalian nyicil motor atau beli motor. Sayang, udah mending beli ini aja, mobil. Lebih mantep pokoknya. Dan selain harganya yang lebih bersahabat, ada yang lebih mantap lagi nih. Allison Automobile satu-satunya showroom pertama yang menyediakan 3 years warranty atau 3 tahun garansi terhadap semua mobil-mobilnya. Jadi kalian beli mobil bekas, rasa mobil baru pastinya. Wah, mantep banget kan? Kapan lagi cuma ada di Allison Automobile pokoknya. Segitu dulu nih konten untuk hari ini. Kira-kira kita bakal nge-review mobil apa lagi ya yang ada di Allison? Kalian bisa komen atau request di bawah, dan kalau kalian punya kritik dan saran yang membangun, silahkan tulis di bawah juga agar kami bisa termotivasi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton konten dari mobilbagus.id. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Gua Jose, cabut!